bayar dia lah, karena dia buat satelit. Sedangkan satelit dia bilang 14.000 satelit di luar angkasa. Pertanyaan saya, kalau 14.000, kenapa dia tidak bisa dilihat satupun menggunakan teropong? Kenapa tidak ada satupun satelit yang bisa dilihat dari bumi menggunakan alat teropong? Pertanyaan saya, kalau 14.000 jumlahnya ya, kan banyak itu. Banyak. Kenapa belum pernah ada saya lihat ya? Dan yang dia kasih lihat itu adalah gambar-gambar apa? CGI, gambar-gambar komputer. Semuanya itu gambar-gambar komputer. Satu Ted, soal soal barang yang di atas tuh, di langit, ya kan? Pesawat ada yang begitu besar, pesawat yang begitu besar, kalau sudah di langit kita lihat kecil sekali. Terus pertanyaan saya, satelit diam atau enggak? Diam atau bergerak? Satelit? Iya. Saya enggak tahu itu satelit diam atau enggak. Bumi bergerak atau enggak? Bumi bergerak. Satelit diam atau bergerak? Kayaknya dia satelit kayak bulan dia. Aku tanya, satelit bergerak atau diam? Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Kalau bumi bergerak, ya kan? Contohnya nih gini. Franky, ini satelitnya Palapa ya. Satelit Palapa punya Indonesia. Sedangkan bumi bergerak. Dan dia berpindah dari sumbunya. Ya kan? Berarti dia tetap. Dia tetap pasti kan? Pasti sinyal lain-lain lah, lari-lari kan? Bisanya dia di sini baru dia ke Amerika atau dia ke sana. Ya kan tadi tahu kan? Kita berputar istilahnya. Kalau kita berputar pada porosnya, kita berputar bukan 2 tahun baru kita berputar full. Bukan. Kita berputar ini pada porosnya ini 24 jam. Makanya kita siang malam. Iya, aku ngerti. Justru itu aku tanya, kan ada namanya berevolusi, ada rotasi kan? Iya. Nah, jadi yang kita tahu pemahaman kita dari kecil. Sekarang begini, Ted, saya tanya. Yang tunggu dulu. Yang kita tahu dari kecil, Pak Endre diajarin dari TK, dari SD, itu bumi mengalami 2 perubahan, ya kan? Rotasi sama revolusi kan? Nah, sekarang pertanyaan saya simpel aja. Kan satelit diam. Sekarang tidak ada yang bisa mengontrol. Apa bisa dia mengontrol pada saat dia posisinya di atas Amerika? Saya tanya juga aja. Satu aja saya jawab tanya. Dulu itu. Tunggu saya tanya, ini mau saya jawab pertanyaan Ted. Jadi kamu menjawab dengan sekaligus bertanya nih. Iya. Dengan pertanyaan. Ini HP tidak ada kabel. Kan? Tidak ada hubungan. Tapi kita bisa telepon. Kenapa? Ted bisa jelaskan. Pak Endra, itu semua karena pantulan sinyal dari menara. Pantulan sinyal. Ya. Ya sama juga lah kayak istilahnya satelit. Aku udah ngomong sama Franky, dia tanya, kenapa bisa di laut kita bisa gunakan alat navigasi? Sinyal dari mana? Itu juga lah sama yang saya bilang. Iya. Pantulan sinyal. Sinyal dari mana? Pantulan sinyal dari satelit. Alamak. Pantulan sinyal kan istilahnya. Pak Endra tidak tahu ya? Yang menghasilkan sinyal apa? Pak Endra tidak tahu satelit. Ya? Di dunia ini, di bumi ini, ada 8 menara utama. Dan itu ditancapkan di samudra. Kenapa sampai ada kabel optik di bawah laut? Iya kan? Kalau memang ada satelit. Karena ini kabel menghubungkan 8 menara utama. Kalau cuman dari menara utama 8 Ted. Terus apalagi Ted bilang di bumi itu cuman di bumi ini. 8 menara utama, kan banyak menara-menara lainnya. Makanya dibilang ada GPS, Global Position System. Ya kan? Kenapa bisa ada gambar pada saat peta bisa di zoom, bisa di zoom out, ya kan? Ya kan? Pak Indra tidak pernah lihat ya. Saya sudah 2 kali ketemu di Jakarta. Mobilnya Google. Dia lagi ngerekam. Balon udaranya Google. Dia lagi rekam itu. Bukan dari satelit. Dia bilang mata Tuhan kan, tapi dia bilang tahu lah. Iya, Ted. Sampai dia bilang kan satelit itu bisa melihat sampai sedetail mungkin kan. Dilihat gambarnya, ini atap rumah kamu ini. Iya, dari peta kan? Wih, atap rumah kamu lihat nih dari satelit. Padahal apa? Itu kan hasil rekaman yang dicocok-cocokkan. Itu mah dari dulu itu saya juga tahu.
Ya kan ini kan Google yang Maps itu kan baru-baru ada. Iya, dan istilahnya pas itu muncul aja saya udah tahu ini bukan gambar langsung. Ya dibilang orang ini dari satelit. Mustahil. Ini istilahnya gambarnya ini bukan langsung. Nggak mungkin istilahnya dari satelit. Saya tahu itu. Saya tahu itu. Ted. Karena saya berpikir secara logika. Secara logika, dengan bukti dan apa yang saya alami istilahnya dari pengalaman saya. Pengalaman hidup ya. Jadi istilahnya kita Ted sama kayak Ci bilang kan, kita kenapa kita dari utara bisa berlayar ke selatan, dari timur kita bisa pergi ke barat. Mana jamu takut. Jamu. Nih jamu ya. Ini jamu. Kamu ngambil nih. Contohnya nih. Sama seperti ini ngapain ya kan? Ya kan? Ini maksudnya proyeksi bumi datar, ya kan? Misalkan saya patokan ini sebagai kutub utara, ya kan? Pusat bumi, pusat magnet terbesar ya. Kenapa bisa? Karena dia pusatnya, ya kan? Dan ini kubah apa? Bumi lah ya kan? Ini kutub selatan yang hitam nih, kutub selatan. Ini kutub utara. Kenapa bisa orang berlayar dari ujung bisa sampai lagi ke ujung? Karena apa? Kompas selalu mengarah ke atas. Dia ke Indonesia, kompasnya selalu ke atas. Dia di Arab, kompasnya selalu ke atas. Makanya dia selalu mutar. Pas. Makanya dia bilang ada garis khatulistiwa kan, dia bilang bumi bulat kan. Sama seperti bumi datar, ada juga garis khatulistiwanya. Ada garis tengahnya. Garis tengah bumi, garis khatulistiwa. Makanya dia bilang kamu kenapa dari ujung ketemu lagi ujung bisa sampai dengan posisi yang sama. Iya. Ya kan? Karena kita sudah orang-orang NASA ini kan pinter. Dia udah membayar ratusan profesor. Ya kan? Ribuan profesor. Jadi kalau ada profesor yang lain dia ngomongnya bilang atau dia berseberangan dengan profesor yang lain, ya kan? Gampang-gampang aja dia bisa dibayar untuk percaya dengan ini kan. Kamu percaya nggak dengan NASA ya kan? Kan bisa dibayar.